kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah rangkaian seperti rangkaian saklar. Saya menggunakan potensio, lampu, dan transistor. Nanti potensio ini saya gunakan sebagai saklarnya untuk menghidupkan lampu. Pengen tahu caranya gimana dan seperti apa rangkaiannya? Kita simak berikut ini. Dan teman-teman, di sini saya menggunakan bahan-bahan sebagai berikut. Langsung kita rangkai saja seperti skematik yang berikut ini. Langsung kita mulai ya. Pertama ya kita pasangkan potensiometernya. Setelah itu langsung kita pasang resistornya. Ini saya pasang di kaki yang pertama dan kaki yang kedua, karena kaki ketiga nanti kita sambungkan dengan ground. Setelah itu kita pasang transistornya. Kaki kedua ini di yang ini kita hubungkan ke kaki basis. Seperti ini. Nah, ini kaki kolektornya kita hubungkan dengan LED. Kita pasangkan dengan kaki yang negatif. Setelah itu kita pasangkan juga ini resistor di kaki positif dari LED nya. Kita pasangkan ke sini. Jadi nanti kita pasangkan dengan power ya. Ini saya menggunakan 1K semua resistornya, 1 kilo ohm. Ini seperti ini. Setelah itu kaki emitter kita pasangkan ke ground. Seperti ini teman-teman. Ini kita pasangkan ground ya. Langsung kita pasangkan saja. Kita sambungkan antara dua bagian. Setelah itu kaki ketiga dari potensio kita hubungkan ke ground. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini nanti potensionya saat kita putar pada ini kan ada 1000K. Nah, pada satuan tertentu berapa K gitu, nanti dia ada lampunya yang menyala dan berhenti. Jadi seperti saklar. Jadi saat kita putar hambatannya mengecil, maka lampunya menyala. Terus saat hambatannya membesar, maka lampunya mati. Sekarang kita coba ya. Ini saya set di tengah seperti ini teman-teman. Jadi tengah-tengah ya. Kita cek apakah lampunya benar-benar menyala atau tidak. Ini saya menggunakan batu 9 volt. Jadi 9 volt. Nah. Kita coba bagaimana hasilnya.
bisa kalian lihat ini menyala. Jadi sebenarnya saat potensionya diputar, potensinya kita putar, nah mati, menyala, mati. Nah, jadi potensi ini berfungsi seperti saklar. Nah, setelah ini kita akan mengukur bagaimana tegangan yang akan dikeluarkan oleh potensio. Kita akan menghitungnya di bagian transistor ini, berapa tegangan yang dikeluarkan sehingga lampu itu bisa menyala dan lampu itu mati. Kita akan mencobanya di kaki basis dan kolektor. Jadi teman-teman, kita akan mengukur berapa arus dan tegangan dari ini rangkaian ini ya. Jadi untuk lampu hidup itu kita memerlukan berapa arus dan tegangannya, dan untuk lampu mati berapa arus dan tegangannya. Kita akan mengukurnya di kaki basis dan konektor. Kita mulai pengukurannya, itu dapat dilihat seperti pada gambar. Nah teman-teman, ini kan lampunya hidup. Nah kita akan mengukurnya dari awal lampu hidup. Jadi pertama kita buat mati dulu, terus kita hidupkan. Nah ini mati, terus saat kita hidupkan dia mulai hidup. Nah kita akan mengecek berapa tegangan dari kaki basis tersebut ya. Caranya seperti pada gambar tadi, bahwa probe positif kita hubungkan ke kaki basis dan probe negatifnya kita hubungkan ke ground. Jadi kita tempelkan, satunya lagi kita tempelkan di kaki basis. Kaki basis itu kaki yang tengah ya. Sebenarnya bisa lihat di multitester ini bahwa jarumnya bergerak, itu menandakan bahwa tegangannya hidup. Lihat, itu jarumnya menunjuk angka 1. Itu ya, 1 ya, menuju angka 1. Dan di sini saya mengukurnya menggunakan 10 volt. Jadi batas maksimal 10 volt, berarti tegangan dari awal ini, lampu ini adalah 1 volt, bisa menyala. Ini untuk yang kaki basis. Bagaimana dengan kaki kolektor? Kaki kolektor juga caranya sama, yaitu probe positif kita hubungkan ke kaki kolektor dan probe negatifnya kita hubungkan ke ground. Nah saya menggunakan pengukuran 2,5 volt dari multitester. Langsung kita mulai saja, pasang di sini. Lihat, itu bergerak kan, dia mengarah ke angka 1, tapi ini ukurannya 2,5 DC volt, berarti hanya sekitar 0,25 volt. Nah setelah tadi kita mengukur tentang tegangannya, sekarang kita akan mengukur arusnya. Jadi berapa arus dari kaki basis dan kaki kolektor. Nah tentunya pas posisi awal menyala tadi ya. Jadi di sini kalian bisa lihat saya melepas resistor yang menuju ke kaki basis, sehingga kaki basis tidak menyambung. Cara pengukurannya itu nanti probe positifnya kita tempelkan ke resistor ini, dan probe negatifnya kita pasang ke kaki basis, seperti itu. Langsung kita mulai saja percobaannya. Pertama kita pasang dulu baterai.
kita pasang probe positifnya di kaki resistor dan negatifnya di basis. Kita lihat di sini, kita ukur dulu. Pertama kita buat di sini menjadi maksimalnya 25 mA. Kita hitung. Jika sulit untuk menghitungnya, kita perkecil lagi. Pertama kita tempelkan kaki basisnya terlebih dahulu. Setelah itu kita tempelkan di sini. Lihat, ini menyala, tapi sayangnya tidak terlihat di multitesternya. Berarti kita perkecil lagi. Sekarang batas maksimalnya 2,5 mA. Kita tes lagi. Lihat. Setelah kita tempelkan, ternyata masih belum bisa juga teman-teman. Kita perkecil lagi menjadi 100 mikroampere. Kita tempelkan. Nah, jika maksimalnya 100 mikroampere, di sini kita dapatkan nilainya itu sekitar 31 mikroampere. Ini yang untuk pengukuran kaki basisnya teman-teman. Nah, sekarang kita mengukur kaki kolektornya. Nah, sekarang kita mengukur kaki kolektornya. Nah, di sini saya sudah melepas lampunya. Lampu ini saya tidak hubungkan dengan kaki kolektor. Nanti kita akan mencobanya untuk mengukur berapa arus dari kaki kolektor tersebut. Langsung kita mulai saja. Seperti biasa, kita hubungkan ke kabel batu baterainya. Di sini tidak menyala ya teman-teman. Kita langsung pasang saja. Menyala di sini ternyata. Jika saya menggunakan 100 mikroampere, arusnya sangat besar, maka akan dikecilkan lagi, diperbesar batasnya. Ini menggunakan 2,5 mA. Kita coba lagi teman-teman. Ternyata masih besar teman-teman. Kita buat lagi menjadi 25 mA batasnya. Berapa? Batasnya 25 mA, itu sudah lebih angka 2. Ini bisa kita lihat di sini. Angkanya sudah melebihi angka 2. Ya, sudah 2 lebih. Itu berarti bisa diperkirakan sekitar 6,5 mA. Ya teman-teman, tadi kita telah mengukur yang menggunakan lampu yang hidup, mengukur arus dan tegangannya. Sekarang kita ini akan mengukur arus dan tegangan di lampu yang mati. Ya, seperti ini teman-teman. Jadi ini kan lampunya hidup, kita putar potensialnya untuk mati. Ya, jadi kita ukur, kita matikan, kita putar. Nah, mati. Nah, ini kita akan mengukur tegangan dan arusnya ya teman-teman, dari kaki basis dan kolektornya. Kita mulai saja seperti yang tadi, kita mengukur kaki basis terlebih dahulu. Jadi pertama kita tempelkan di kaki basis, di ground probe negatifnya, dan probe positifnya kita hubungkan ke kaki basis seperti ini teman-teman. Kita tempelkan dan kalian lihat di sini hanya bergerak sedikit sekali.
Ini saya menggunakan 10, jadi kita perkecil lagi menjadi 2,5. Bagaimana hasilnya? Kita coba lagi. Lihat, saat kita menggunakan 2,5 itu bergerak melebihi angka 1. Jadi bisa dikatakan bahwa tegangannya itu sekitar 0,30 volt. Itu yang untuk kaki basis. Sekarang kita mencoba dengan kaki kolektor. Nah, kita tempelkan di ground probe negatifnya dan probe positifnya kita pasang ke kaki kolektor. Langsung saja kita tempelkan dan lihat ternyata melebihi batas ya. Jadi kita perbesar menjadi 10. Nah, kita coba lagi, kita pasang di ground dan kaki kolektor. Lihat, ternyata cukup besar ya teman-teman. Saat dipasang di kaki kolektor, voltnya itu hampir menjadi 8 volt. Cukup besar, itu sekitar 7,6 volt. Nah, berarti di sini voltnya lebih besaran yang kaki kolektor. Nah, bagaimana dengan arusnya? Kita simak berikut ini. Bisa dilihat di sini saya sudah mencopot resistor dari arang potensio yang menuju basis. Nah, jadi kita akan mengukur tegangan arus dari potensio menuju basis. Nah, nanti kita akan mengukur juga dari yang kolektor ini, kolektor. Sekarang kita coba dari yang potensio menuju basis. Langsung kita mulai saja. Seperti tadi, mengukurnya juga sama. Saat kita mengukur arus, nah, probe positifnya nanti kita pasang di basis, di resistor probe positif dan negatif di basis. Akan kita pasang ya. Bagaimana arusnya? Sebelum itu kita juga harus mengatur ini terlebih dahulu. Pertama saya ukur ke 2,5 miliampere. Bagaimanakah hasilnya? Saat kita pasang di sini dan ini, lihat tidak ada perubahan sama sekali teman-teman, tidak ada perubahan. Bagaimana kalau kita terkecil jadi mikroampere, jadi 100 mikroampere, apakah ada perubahan? Nampaknya tidak ya teman-teman, tidak ada perubahan sama sekali. Oke, dan setelah itu di sini saya juga sudah ya memisahkan antara lampu LED dengan kaki kolektornya. Jadi kita akan mencoba mengetesnya apakah ada tegangan atau tidak. Jadi saya di sini menggunakan 100 mikroampere. Kita langsung coba saja teman-teman. Kaki negatifnya kita pasang di sini di kaki kolektor dan kaki positif kita pasang di kaki negatif dari LED. Lihat, tidak ada perubahan sama sekali ya teman-teman.
Ini merupakan yang saya putar menjadi lampunya mati. Bagaimana kalau kita putar lagi sampai lampunya hidup? Lihat, begitu saat lampunya hidup, gitu kita hidupkan langsung jarumnya langsung bergerak ya. Namun saat kita putar sampai keadaan lampu mati tadi, jarumnya tidak akan bergerak, saat kita putar sampai keadaan lampu mati. Ya, tidak bergerak sama sekali teman-teman. Berarti itu menandakan tegangannya itu mungkin sangat kecil atau tidak ada sama sekali. Ini saat lampunya hidup ya. Saat saya putar sampai lampunya mati, tidak ada sama sekali. Ini kemungkinan arusnya terlalu kecil atau memang karena hambatannya terlalu besar jadi tegangannya tidak mengalir. Mungkin itu saja teori saya. Oke teman-teman, jadi dari rangkaian ini tadi dan pengukuran yang telah kita lakukan tadi, dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya potensiometer itu berfungsi sebagai saklar di sini. Jadi dia merupakan sejenis resistor yang dapat kita ubah hambatannya. Jadi mau kita buat berapa ohm itu bisa, tinggal kita putar-putar saja. Jadi hambatannya tidak tetap, kita dapat menyesuaikan sesuai dengan putarannya. Serta transistor di sini sebagai penguat arus listrik. Jadi saat arus listrik masuk ke kaki kolektor dan kita sebelumnya disalurkan ke lampu, maka kaki basis ini, kaki basis dari ini yang tengah itu kan mendapat listrik juga dari potensio. Nah, listrik dari potensio inilah yang memperkuat listrik untuk menghidupkan lampu ini. Jadi jika di potensio ini listriknya kecil, yang diberikan tegangannya kecil, maka lampu tersebut tidak menyala. Namun jika kita putar sampai tegangannya sesuai, maka lampu ini akan menyala. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Terima kasih karena telah menonton. Semoga jika kalian menyukai video ini, kalian boleh like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa.